Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 4, subtema 1. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ayo sekarang belajar. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain tempat hidup tanaman teh, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam, proses pembuatan teh, manfaat tanaman bakau, simbol dan makna Pancasila, makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari, rencana kegiatan dalam menjaga sumber daya alam. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Ayo baca lebih lanjut pada teks berikut ini. Peta pikiran tentang menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Lalu, bagaimana cara menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam? Caranya antara lain, melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak meninggalkan api saat meninggalkan hutan, penghijauan daerah aliran sungai, penggunaan BBM yang bijak, mendaur ulang sampah organik dan anorganik, menghindari teknik ladang berpindah, mencegah terjadinya pencemaran air, dan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Proses pembuatan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan mulai ditanami. Pemetik teh bertugas memetik daun teh yang ada di kebun teh. Pengolah teh bertugas mengolah teh di dalam pabrik. Pengemas teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap untuk dijual. Manfaat tumbuhan bakau. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Simbol dan makna Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Kelima sila itu antara lain 1. Ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan gambar bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. 3. Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Makna sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini bermakna 1. Percaya adanya Tuhan, sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. 2. Setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. 3. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. 4. Toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Bacalah cerita berikut ini yang menjelaskan contoh akibat seseorang tidak mau bekerja. Bacaan ini judulnya Semut dan Belalang. Rencana kegiatan untuk menjaga sumber daya alam. Contoh sumber daya alamnya adalah sungai. Rencana kegiatan untuk menjaga sungai antara lain 1. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. 2. Menanam banyak pohon. 3. Melakukan penghijauan. Alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut antara lain keranjang sampah dan cangkul. Contoh sumber daya alam yang lain adalah air sumur. Rencana kegiatan untuk menjaga air sumur antara lain 1. Tidak membuang sampah ke dalam sumur. 2. Membersihkan sumur. 3. Menghemat penggunaan air bersih. Alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut antara lain keranjang sampah dan alat-alat kebersihan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar!